Bab 109 Fatih Jin tersenyum. Aku menemukannya. Berada di lembah Beast King of Savage Forest. Ini adalah informasi dari Beast King Valley milik Savage Forest. Aku memberikannya kepada kamu secara gratis. Apakah aku tidak murah hati? Xiao Chen merasa senang. Dia menerima informasi tentang Beast King Valley dari Jin Dabao dan melihatnya dengan cermat. Setelah beberapa saat, Xiao Chen mengerutkan kening jangkauan dalam hutan savage relatif berbahaya. Ada banyak spirit beast berperingkat tinggi di sana. Bahkan Grandmaster Martial hanya bisa bergerak di dekat batas-batas jangkauan batin untuk memasuki zona inti. Seseorang harus setidaknya seorang Martial Saint. Selain itu, bahkan Martial Saint tidak akan menemukan perjalanan menjadi mudah setiap tahun. Di Whitewater City, akan ada berita ahli Martial Saint sekarat di bagian dalam Savage Forest. Menurut rumor, ada binatang buas kuno di sana. Kekuatan mereka bahkan lebih besar dari Martial King's Beast King Valley terletak di bagian paling inti dari Savage Forest. Itu adalah tanah pemakaman. Ketika Spirit Beast peringkat tinggi mendekati akhir hidup mereka, mereka secara otomatis akan pergi ke sana dan mati dalam posisi duduk. Ini adalah hasil dari kepercayaan mereka dengan kekuatan Xiao Chen. Adalah bodoh untuk berpikir dia bisa masuk sendiri. Melawan Spirit Beast yang lebih kuat dari Saint Martial, Xiao Chen bahkan tidak akan berhasil sampai ke Beast King Valley dan kemungkinan akan mati sendirian dalam perjalanan ke sana. Jin Dabao melihat Xiao Chen tenggelam dalam pikiran dan tersenyum. Kakak Xiao, berhenti memikirkannya. Tidak mungkin kamu bisa masuk ke sana dengan kekuatanmu. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di kepala Xiao Chen. Tidak mungkin aku bisa masuk ke sana dengan kekuatanku. Mungkinkah kamu memiliki metode lain? Lemak itu terkekeh dan membuka kipas emas di tangannya. Dia tersenyum dan berkata, apakah kamu melihat pemberitahuan yang dipasang di lantai pertama pavilion Liuxiang? Xiao Chen mengangguk. Ya, aku melihatnya. Itu adalah pemberitahuan paling tak tahu malu yang pernah aku lihat. Lemak itu tersenyum agak canggung. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu tidak tahu malu? Hanya perbedaan kecerdasan antara orang-orang. Jangan bicara tentang itu. Ini adalah metode Fat Lord ini. Setelah hari ini, hampir semua pembudidaya akan mengetahui lokasi sisa kuno. Ekspresi aneh muncul di mata Xiao Chen. Dia bertanya, kamu ingin mengaduk air? Fatih Jin tersenyum puas. Lemak wajahnya bergetar tanpa henti. Memang, penampilan peta sisa kuno ini telah menarik banyak pembudidaya. Di antara mereka, keluarga bangsawan tidak akan peduli tentang Jiang Clan dan akan langsung pergi ke mereka untuk mendapatkan peta. Adapun para pembudidaya kuat lainnya, meskipun mereka kuat dan orang suci bela diri, mereka tidak berani menyinggung klan Jiang. Jadi, jika mereka ingin mendapatkan peta, mereka harus memikirkan cara lain. Tuan gendut ini memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Perkiraan konservatif Martial Science yang tidak termasuk kekuatan besar yang tiba di Whitewater City setidaknya 50. Lebih dari 50 Martial Saint. Di samping sejumlah besar Martial Grandmaster. Barisan seperti itu tidak akan lebih lemah dari kekuatan besar manapun. Xiao Chen terus merenungkan ini. Tempat yang memikat. Itu tidak hanya akan menarik beberapa orang suci bela diri yang independen. Itu mungkin juga menarik beberapa raja bela diri. Mereka mungkin bersembunyi di suatu tempat memikirkan hal ini. Perjalanan ke sisa-sisa kuno jauh lebih berbahaya dari yang ia pikirkan. Bayangkan, dia benar-benar berpikir untuk pergi ke sana sendirian. Bergegas pertama sama saja dengan bunuh diri. Fatih Jin terus menganalisis situasi. Pikirkanlah, jika sisa kuno ada, yang memiliki tawa terakhir adalah klan bangsawan. Siapapun yang lebih kuat akan mendapatkan manfaat paling banyak untuk orang-orang lemah seperti aku. Kita hanya bisa menimbulkan beberapa kekacauan untuk bersaing dengan mereka. Memancing di perairan yang bermasalah. Xiao Chen memikirkannya dengan cermat. Memang seperti yang dikatakan lemak. Sangat tidak realistis bagi para pembudidaya independen seperti mereka untuk mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk bersaing demi keuntungan dengan kekuatan besar dan klan bangsawan. Apakah ada kamar kosong di pavilion Liuxiang kamu? Aku ingin beristirahat di sini selama 2 hari. Xiao Chen mengambil keputusan. Dia tidak lagi terburu-buru.
dan dia mungkin juga menggunakan waktu ini untuk beristirahat dengan benar. Ketika dia pergi malam sebelumnya, ada sekelompok pembudidaya Jiang Clan mengawasinya. Meskipun tidak ada master bela diri marsial, dia telah menyia-nyiakan upaya dalam berurusan dengan mereka. Dia sangat membutuhkan tempat untuk beristirahat dan memulihkan. Tempat di mana tidak ada yang akan mengganggunya. Jin Dabao tampaknya sangat misterius. Xiao Chen berpikir para pendukung pavilion Liuxiang jelas tidak takut pada klan Jiang. Fatih Jin tersenyum. Apakah kamu meminta layanan kami memberikan perlindungan? Tidak masalah. Tidak ada urusan yang tidak bisa dilakukan oleh Tuan Gendut ini. 10.000 tael perak untuk setiap hari, 10.000 tael perak untuk setiap hari. Itu akan menjadi 30.000 tael perak selama 3 hari. 100 tael perak setara dengan 1 tael emas. Lemak ini benar-benar berhati hitam. Dia harus menghabiskan 300 tael emas untuk tinggal selama 3 hari. Kalau begitu lupakan saja. Aku bisa dengan santai menemukan tempat tinggal selama 3 hari. Ini adalah tindakan khas seorang boros. Secara alami, Xiao Chen tidak akan mau. Jadi dia berjalan pergi dan tidak repot-repot menoleh ke belakang. Lemak itu dengan cepat memegang Xiao Chen. Berkata, "Kakak Xiao, mengapa kamu selalu begitu tergesa-gesa?" Aku bahkan belum selesai berbicara. Sebenarnya, kamar itu bisa dipinjamkan kepada kamu secara gratis. Jin Dabao membisikkan beberapa kata ke telinga Xiao Chen. Kemudian, dia mulai tersenyum vulgar. Kakak Xiao, bagaimana menurutmu? Xiao Chen berpikir sebentar. Aku akan memberikannya padamu dalam 3 hari. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Semua pembudidaya di kota air putih sekarang tahu tentang lokasi sisa kuno. Namun, tidak ada yang berani pergi meskipun Bisking Valley dikatakan sebagai tanah pemakaman. Mungkin masih ada spirit bis yang kuat yang mendekati akhir masa hidupnya yang belum mati. Binatang buas roh yang bisa memasuki lembah Bisking akan dapat dengan mudah membunuh Martial Grandmaster selama mereka masih memiliki nafas yang tersisa. Selain itu, tidak banyak orang yang berani masuk ke dalam hutan Savage. Orang-orang ini melihat ke beberapa klan bangsawan. Berharap mereka akan mengukir jalan masuk. Sangat menyenangkan untuk berharap. Tetapi kenyataan itu kejam. Pada hari ini, sebuah titik hitam terbang menuju Savage Forest dari langit selatan kota air putih. Ketika titik hitam semakin dekat, sebuah kapal perang hitam besar muncul dalam penglihatan mereka. Ada bendera belang dengan karakter Ji terangkat di kapal. Harta karun rahasia Ji Clan. Kapal perang kerajaan hitam. Benar-benar terbang. Ini akan bertarung dengan kapal perang emas Guyi Marquis. Selain itu, sebuah titik putih kecil terbang dari arah ibu kota prefektur Sisui. Ketika semakin dekat, mereka melihat bahwa itu adalah burung es besar. Di bagian belakang burung es, ada istana es, berkilauan dengan cahaya dingin. Istana es klan besar Duanmu terbang juga. Itu akhirnya. Sepertinya mereka siap mendarat di Bisking Valley langsung dari langit sialan. Aku sedang menunggu mereka untuk mengukir jalan bagi kita. Untuk berpikir mereka semua turun ke langit jika kamu dapat memikirkan rencana seperti itu dengan kecerdasan kamu. Apakah kamu pikir klan bangsawan ini tidak akan memikirkannya juga? Betapa naifnya. Ketika para penggarap kota air putih melihat situasi, mereka tidak bisa lagi menahan diri. Mereka semua mulai bersiap untuk memasuki bagian dalam hutan Savage. Pada saat ini, beberapa orang suci bela diri yang kuat mengungkapkan diri mereka sendiri dan mengumpulkan semua orang untuk memasuki lembah Bisking bersama. Xiao Chen berdiri di dekat jendela dan menyaksikan langit dengan tenang. Dia melihat 3 tracers rahasia yang terbang ke bagian dalam Savage Forest. Namun, dia tidak merasa gelisah atau bersemangat tentang hal itu. Bang. Lemak itu membuka pintu Xiao Chen dan langsung masuk. Brother Xiao. 3 hari sudah habis. Apakah semuanya sudah siap? Xiao Chen tetap diam. Dia mengambil patung kayu dan menyerahkannya kepada Jin Dabao. Lemak itu menerimanya dengan gembira dan dengan hati-hati menempatkannya ke dalam cincin spasial di jarinya. Xiao Chen berpikir, meskipun 10 cincin yang dipakai lemak ini sangat mencolok, mereka semua adalah cincin spasial. Untuk memiliki begitu banyak cincin spasial, dia jelas tidak memiliki latar belakang atau kekuatan yang sederhana.
Apakah kamu memiliki peralatan yang dapat kamu jual kepada aku? Xiao Chen bertanya. Mencoba peruntungannya. Bagian dalam Savage Forest sangat berbahaya. Dia telah berpikir untuk membeli beberapa peralatan. Tetapi dia tidak menemukan saluran untuk melakukannya. Jin Dabao mengeluarkan 10 anak panah dan tertawa kecil. Aku tahu kamu akan menanyakan ini. Tuan gendut ini sudah membuat persiapan. 10 Essence Light Arrow untuk 10.000 tael emas. Tidak ada tawar-menawar. Xiao Chen merasa senang. Panah cahaya esensi ini benar-benar dibuat untuknya. The Soul Slayer Bow sudah sangat kuat. Dan dia hanya kehilangan panah. Dengan Essence Light Arrow, kekuatannya akan meningkat secara signifikan namun, harganya sangat tinggi. Hampir bernilai semua yang dimilikinya. Namun, Xiao Chen tidak ragu dan membeli semuanya. Lagi pula, meski dimungkinkan untuk melakukan tawar-menawar untuk hal-hal lain, untuk jenis panah langka ini, tidak ada dasar untuk tawar-menawar. Heavenly Craft Manor hanya akan menjual 1000 Essence Light Arrows per tahun. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli. Bahkan jika seseorang punya uang. Agar lemaknya mendapatkan 10. Itu menunjukkan bahwa ia punya kemampuan besar setelah dia membayar. Dia menyimpan Essence Light Arrows dengan benar. Lalu Xiao Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu. Armor pertempuran peringkat bumi yang Yan Qianyun kenakan masih bersamamu. Kan? Jin Dabao, apa yang kamu pikirkan? Itu tidak untuk dijual. Nilainya setidaknya 1 juta tael emas. Selanjutnya, kamu bangkrut sekarang. Xiao Chen tersenyum tipis. Jika aku tidak membuatnya pingsan, bagaimana mungkin kamu mencabut semua rambutnya sampai tidak ada yang tersisa? Jadi, aku harus ikut andil dalam battle armor yang berperingkat bumi ini. Si gemuk berkata dengan marah. Berhentilah bicara omong kosong. Meskipun Fat Lord ini menyukai uang, aku tidak menyukainya sampai pada tingkat sesat. Semua itu hanya rumor. Mereka berdua bertengkar untuk waktu yang lama sebelum Xiao Chen akhirnya menulis surat promise untuk 500.000 tael emas dan membawa Earth Ranking Battle Armor pergi. Setelah Xiao Chen berjalan jauh, Jin Dabao memegang surat promise dan tertawa. Kamu telah jatuh ke dalam perangkapku sepenuhnya. Battle Armor itu adalah kekayaan yang tidak terlayani. Setelah beberapa saat, terdengar suara langkah kaki. Su Xiao berjalan dengan anggun saat dia membawanya. Dia bertanya dengan suara lembut. Apakah kamu memberinya Essence Light Arrows aku? Lemak itu buru-buru menyingkirkan surat promise dan berkata dengan cara yang benar. Aku telah mengikuti niat Nona Xiao dan memberikan Essence Light Arrows kepada Xiao Chen dalam kapasitas sebagai teman. Itu bagus. Kita harus bergerak juga. Di pinggiran luar Savage Forest, Xiao Chen melebarkan langkahnya dan dengan cepat menuju bagian dalam Savage Forest. Ada mayat roh binatang di mana-mana ia lewat. Biasanya akan ada orang yang memperebutkan jenazah roh binatang. Sekarang, tidak ada yang tertarik pada mereka. Xiao Chen bahkan melihat beberapa mayat binatang roh peringkat 3 berbaring di samping. Tidak ada yang mau bergerak atau mengambilnya. Xiao Chen berhenti dan mengeluarkan pisau kecil. Dia mulai menggunakannya. Memotong tubuh roh binatang peringkat 3. Bahkan core spirit paling biasa dari spirit beast peringkat 3 bernilai setidaknya 1000 tael perak. Xiao Chen sekarang sangat bangkrut. Selain itu, ia berutang lemak yang besar. Tidak perlu mengabaikan uang yang tergeletak di sisi jalan. Orang ini adalah orang bodoh. Dalam situasi ini, di mana semua orang memanfaatkan waktu mereka sepenuhnya, dia benar-benar mengambil waktu untuk menggali spirit core yang ditinggalkan orang lain. Bab 110 berhenti bicara. Dan cepatlah pergi. Kami sudah sangat terlambat. Bahkan jika kita hanya menemukan beberapa besi tua, kita masih bisa menjualnya dengan ratusan ribu tael perak. Dua pembudidaya, yang bahkan bukan guru bela diri kelas superior, berjalan melewati Xiao Chen. Mereka melihat apa yang dilakukan Xiao Chen dan membencinya. Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh dan mengabaikan mereka. Bahkan tidak yakin mereka akan mampu bertahan dari perjalanan ke Bisking Valley. Untuk berpikir bahwa mereka berfantasi mendapatkan harta dari sisa kuno. Bahkan jika kamu mendapatkannya, apakah kamu bisa keluar hidup-hidup? Xiao Chen mempertahankan spirit inti 3 peringkat 3 dan melanjutkan perjalanannya. Bahkan ada lebih banyak mayat spirit beast yang tersebar di depannya.
Xiao Chen bahkan menemukan beberapa mayat peringkat 4 Spirit Beast, yang mengakibatkan Xiao Chen menghasilkan sedikit uang. Biasanya, roh binatang peringkat 5 tidak akan muncul di pinggiran luar Savage Forest. Meskipun ini biasanya berbahaya, ada banyak pembudidaya di sini hari ini. Ketika mereka semua bekerja bersama, tidak ada Spirit Beast yang bisa menghalangi mereka. Ledakan, ledakan, suara pertempuran mencapai telinga Xiao Chen. Xiao Chen memperluas sense spiritualnya dan melihat ke arah suara. Sekelompok pembudidaya saat ini mengelilinginya dan bertarung dengan Spirit Beast yang sepenuhnya emas. Golden Holy Beast, Xiao Chen berpikir dengan kaget. The Spirit Beast yang dikelilingi adalah singa yang benar-benar emas, kepalanya bahkan dihiasi oleh tanduk emas. Tidak disangka bahwa makhluk suci semacam ini ada. Xiao Chen berseru kaget. Dan ada gelombang besar di hatinya. Namun, sepertinya garis keturunannya tidak murni. Di zaman kuno, ada jenis Spirit Beast. Tubuhnya benar-benar emas. Bahkan darahnya adalah emas. Itu adalah Golden Holy Beast. Inti roh yang dihasilkannya memiliki kualitas terbaik di antara mereka yang memiliki peringkat yang sama. Itu dikabarkan ada binatang buas kuno di hutan Savage. Meskipun mereka tidak melihat binatang buas, mereka menemukan binatang suci emas. Pasti karena ada sejumlah besar pembudidaya yang datang dan tidak sengaja menabraknya. Kalau tidak, dengan spiritualitas Spirit Beast semacam ini, ia akan melarikan diri sebelum ada yang mendekat. Namun, garis keturunan Golden Holy Beast ini sangat tipis. Nilainya tidak lagi mengejutkan. Xiao Chen hanya tertarik pada tanduk emasnya. Dia belum bisa menemukan bahan yang cocok untuk mantra hidup bestowalnya. Tanduk emas adalah bagian terpenting dari Golden Holy Beast. Tak perlu dikatakan bahwa ia memiliki spiritualitas yang tinggi. Dia melompat ke cabang pohon dan terus melompat dari pohon ke pohon. Ketika dia tiba lebih dekat ke pertempuran, dia mengamati mereka dengan cermat. Ada dua kelompok orang di sekitar singa emas ini. Saat ini, singa emas berada di ujung tambatannya. Suasana langsung menjadi sangat aneh. Para pemimpin dari dua kelompok pembudidaya ini adalah martial science. Mereka masing-masing memimpin 10 pembudidaya aneh mengenakan pakaian yang berbeda. Jelas bahwa ini adalah kelompok-kelompok yang terbentuk pada menit terakhir. Puci. Singa emas meludahkan nyala api keemasan. Nyala api memancarkan cahaya keemasan dan menyilaukan ketika melaju ke arah kepala kelompok ke kanan. Nyala api ini sangat kuat. Tetapi singa emas saat ini sangat terluka. Nyala api yang dimuntahkannya sedikit kurang. The Martial Saint mengenakan jubah abu-abu menamparkan api dan sesuatu yang aneh terjadi. Api emas tiba-tiba bangkit kembali dan menuju ke kelompok orang lain. Sejumlah besar pembudidaya tidak siap segera terluka. Zhang He, apa yang kamu lakukan? Martial Saint yang memimpin kelompok lain berteriak dengan marah. The Martial Saint yang dikenal sebagai Zhang He tersenyum dingin. Apa yang aku lakukan? Bukankah itu yang kamu pikirkan lakukan? Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Jika kamu tidak melakukan kesalahan dengan sengaja sebelumnya, akankah binatang ini bisa melukai aku? Sementara mereka berdua berbicara, mereka tidak berhenti menyerang. Singa emas yang sudah terluka parah tidak punya waktu lama untuk hidup. Kedua belah pihak sengaja mengirim api yang terbang ke sisi lain sesekali. Kedua martial science tidak terlalu peduli. Tetapi kelompok martial grandmaster sangat disayangkan. Terkadang akan ada seseorang yang terbakar. Para senior. Meskipun Golden Holy Beast ini berharga, garis keturunannya telah sangat encer. Tidak perlu bertarung sampai mati di sini untuk hal ini. Memang, mari kita bergegas ke Bisking Valley. Bahkan besi tua dari sana akan jauh lebih berharga dari ini. Para pembudidaya di belakang mereka menyarankan, jika kedua orang ini terus seperti ini, seseorang bisa berpotensi mati. Bang, setelah satu serangan terakhir, singa emas akhirnya jatuh ke tanah. Kedua belah pihak saling memandang dengan hati-hati. Tidak ada yang maju untuk mengumpulkan mayat. Zhang He memandang lawannya. Zhou Hongyu. Kekuatan kita sangat mirip. Tidak akan ada cara untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Tidak mungkin bagi kamu untuk memonopoli singa emas ini. Pertempuran antara kamu dan aku sudah menunda kami untuk waktu yang lama. Jika kita masih ingin pergi ke lembah Bisking,
Kita harus menyelesaikan ini secepatnya. Zhou Hongyu berpikir sejenak. Baiklah. Aku hanya ingin klakson. Aku tidak tertarik dengan sisanya. Zhang He tersenyum. Kamu seharusnya mengatakan itu sebelumnya. Aku hanya ingin spirit core. Bagaimana kalau kita meninggalkan kulit, daging, dan darah yang tersisa untuk saudara-saudara di belakang kita? Zhou Hongyu menganggukkan kepalanya. Kita berdua akan mundur dan mengirim satu orang ke depan untuk mengumpulkan spirit core dan klakson. Bagaimana itu? Persis seperti yang kupikirkan, mereka berdua sepakat tentang distribusi singa emas dan mundur selangkah. Dua pembudidaya memegang pisau kecil berjalan keluar dari kelompok. Huci, bola api ungu tiba-tiba muncul di tanah, lalu berubah menjadi firewall setinggi 2 meter. Ketika firewall muncul, kedua pembudidaya yang memegang pisau terkejut. Dalam sekejap firewall bangkit. Sesosok turun dan dengan suara, "Sua," mayat singa emas menghilang. Ada guntur dan sosok itu menghilang di kejauhan dengan singa emas. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Api tebal telah menghalangi penglihatan mereka. Mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi. Kedua martial science saling memandang kemudian mereka dengan cepat mengejar ke arah mundur Xiao Chen. Pada saat mereka berdua mulai mengejar, mereka hanya melihat sosok terbang di langit. Zhang He berkata dengan tak percaya. Mungkinkah itu ahli Martial King? Wajah Zhou Hongyu berubah pucat dan dia menggelengkan kepalanya. Dia jelas tidak. Aku bisa merasakan auranya bahkan lebih lemah daripada Grandmaster Martial. Itu pasti teknik terbang bela diri sialan. Setelah menghabiskan semua upaya itu, melelahkan diri kita sendiri, kita akhirnya membiarkan orang lain mendapat manfaat. Keduanya merasa sangat menyesal. Jika mereka tidak saling curiga satu sama lain, Golden Holy Beast tidak akan direnggut. Xiao Chen hanya berhenti setelah dia menggunakan gravity mantra untuk terbang jauh. Dia memperluas sense spiritualnya untuk memastikan tidak ada orang di sekitarnya sebelum mengungkapkan ekspresi kegembiraan gila. Sepertinya aku berhasil mendapatkan keuntungan sebesar itu. Kedua martial science hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri. Ada senyum bahagia di wajah Xiao Chen saat dia mengeluarkan singa emas dari cincin semesta setelah mengamatinya dengan cermat. Ia menemukan bulu di perut singa emas telah memutih sepenuhnya. Melihat ukuran tubuhnya, itu akan menjadi roh binatang remaja seperti Xiao Bai. Atau yang lain. Itu tidak akan mudah dibunuh oleh mereka. Legenda mengatakan bahwa Golden Holy Beast mampu menjadi peringkat 8 Spirit Beast minimal. Itu setara dengan sage martial manusia. Xiao Chen tidak ragu-ragu dan langsung memotong tanduk singa emas. Kemudian dia mengumpulkan darahnya. Legenda mengatakan bahwa darah emas ini dapat dikonsumsi secara langsung dan akan sangat meningkatkan kultivasi seseorang. Xiao Chen berhasil mengumpulkan total 8 botol darah emas. Kemudian dia mulai membedahnya. Mengekstraksi inti roh emas. Core spirit emas mengeluarkan pancaran samar. Gas emas yang bisa dilihat dengan mata telanjang sedang dipancarkan. Energi spiritual yang lebih padat sebenarnya bocor keluar darinya. Seperti aliran mata air yang tak ada habisnya. Sungguh energi yang menakutkan. Bahkan jumlah yang bocor sudah begitu banyak. Pikir Xiao Chen heran. Jika dia menyerap semuanya, itu akan menjadi jumlah yang sangat besar. Xiao Chen segera melakukan apa yang dia pikirkan. Dia meletakkan spirit core di tangannya dan duduk bersila. Dia kemudian memasuki kondisi budidaya Huci. Energi spiritual emas itu seperti kabut karena langsung disedot ke mulut dan hidung Xiao Chen. Energi spiritual murni dan perkasa mengalir seperti sungai deras. Xiao Chen mengedarkan Purple Thunder Divine Incantation dan perlahan-lahan mencerna energi spiritual murni. Energi spiritual emas seperti kabut tebal mengalir keluar selama 2 jam sebelum berhenti. Retak, ada kegentingan dan kor roh emas retak dan berubah menjadi debu. Ketika angin bertiup, itu benar-benar menghilang. Xiao Chen membuka matanya dan ada cahaya ungu menusuk datang dari mereka. Setelah cahaya ungu berkedip untuk beberapa waktu, perlahan-lahan menghilang setiap kali Xiao Chen maju dalam budidayanya. Cahaya ungu ini akan muncul. Xiao Chen tidak bisa mengerti apa itu. Bahkan kompendium kultivasi tidak membicarakannya. Mengingat kembali pikirannya, Xiao Chen tidak mampu memikirkan hal ini sekarang. Dia dengan hati-hati memeriksa tubuhnya dan memeriksa energi yang terkandung dalam roh bela diri.
Dia telah maju ke guru bela diri tingkat tinggi inti roh kudus emas adalah harta yang tak terduga. Tidak heran garis keturunan langka ini akan mampu menyebabkan dua orang suci bela diri untuk bertarung sampai mereka hampir tidak dapat melanjutkan ke Bisking Valley. Xiao Chen menenangkan diri dan meregangkan tangan dan kakinya. Kemudian dia bergegas dengan cepat menuju bagian dalam hutan savage. Dia mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art secara ekstrim dan bayangan naga muncul di belakangnya. Dia dengan cepat maju di tanah setelah setengah jam. Xiao Chen tiba di sungai besar. Begitu dia menyeberangi sungai ini, dia akan memasuki bagian dalam Savage Forest. Namun, pada saat ini, ada sekelompok besar orang berkumpul di tepi sungai. Mengutuk keras dan tanpa henti. Xiao Chen penasaran. Dan ketika dia melewati kerumunan, dia mengerti mengapa kelompok orang ini mengutuk. Satu-satunya jembatan kayu yang menghubungkan pinggiran luar dan jangkauan dalam Savage Forest telah dihancurkan oleh seseorang. Sungai itu lebarnya beberapa ratus meter dan ada monster air di dalam air. Sekelompok orang di sisi sungai ini semuanya terhalang untuk menyeberang. Teriakan menyedihkan datang dari air sungai. Dua pembudidaya yang mencoba berenang menyeberang ditelan oleh ikan hitam yang aneh. Setelah beberapa saat singkat, bercak-bercak darah besar menyelimuti permukaan sungai. Xiao Chen merasa itu disayangkan. Dia telah melihat apa yang terjadi. Dua pembudidaya ini adalah orang-orang yang mengejeknya sebelumnya. Besi tua di Bisking Valley bisa dijual seharga ratusan ribu tael perak. Sayangnya, mereka bahkan tidak berhasil mencapai bagian dalam Savage Forest dan mati di sungai. Tong. Seorang Grandmaster bela diri tiba-tiba melompat di atas sungai. Tinggi ke udara. Kemudian dia jatuh ke permukaan air. Dia mendorong dengan lembut dengan kakinya dan tubuhnya bangkit kembali. Dia sekarang hanya berjarak 30 meter dari pantai yang berlawanan.